terkait dengan kerabat, keluarga, sahabat, kolega, anak buah dan segala macam itu kita temukan juga. Jadi bukan hanya kepada keluarga, tapi mohon maaf misalnya kepada pacar. Iya, yang orang pajak itu kan pacarnya pramugari. Terus di Jawa Barat juga kita lihat orang-orang itu oknum juga membelikan rumah pacarnya dengan transaksi tunai gitu ya, berapa ratus juta untuk beli rumah. Nah dari situ ketahuan ternyata terkait dengan oknum ASN, pejabat gitu. Nah dari situ baru ketahuan pejabatnya, kita korek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Herz bin Arif dari Forum News Network. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyatakan mantan pramugari Garuda Indonesia CVVD Purwanti hari Rabu kemarin tanggal 2 Februari 2022 telah mengembalikan uang sebesar 647,8 juta. Ini uang semua ya, nggak ada campuran daunnya. Uang ratusan juta itu diterima CV dari Muhammad Farsa Kautsar, anak mantan pejabat di Direktorat Jenderal Pajak Wawan Ridwan. Wawan adalah terdakwa kasus suap, gratifikasi, dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang terjadi dalam pemeriksaan perpajakan tahun 2016 sampai tahun 2017 di Direktorat Jenderal Pajak. Dari informasi yang kami terima, saksi CVVD saat ini telah mengembalikan seluruh uang yang diduga dinikmatinya. Itu penjelasan atau keterangan tertulis dari pelaksana tugas juru bicara KPK Ali Fikri. Belum jelas benar apa kaitannya CV dengan Wawan. Apakah dia pacar Wawan atau pacar Farsa Kautsar yang terbukti karena terbukti uang tersebut mengalir dari ke Widi itu via Kautsar ya, Farsa Kautsar. Jadi itu adalah uang gratifikasi dari Wawan yang kemudian ditransfer ke anaknya Farsa Kautsar, dan kemudian dari Farsa Kautsar kemudian ditransfer lagi ke Widi. Tapi yang jelas dengan pengembalian uang tersebut, Widi mengakui telah menerima uang hasil korupsi itu. Masih ingat ya, Widi dulu ini, pramugari Garuda ini juga pernah mengundang sensasi kehebohan karena dia diduga tersangkut kasus suap direksi atau dirut Garuda. Sebuah akun medsos yang namanya Digembok itu menyebut CV menerima mobil mewah dari dirut Garuda Ari Aksara karena dia adalah wanita simpanannya, malah disebutnya gundiknya gitu. CV membantah tuduhan itu dan kemudian menggandeng pengacara Elsa Sarif melaporkan akun Digembok. Kepada media, CV mengaku mobil mewah itu diperoleh dari mantan pacarnya, bukan dari dirut Garuda. Anda pasti banyak mengikuti nih kasus CV ya, karena waktu itu sensasinya bukan persoalan hanya soal korupsinya, tetapi adalah tampilan glamor dari CV. Ini foto-fotonya yang banyak beredar di media ini. Meskipun kemudian banyak sekali netizen yang nyinyir menyebut bahwa CV itu wajahnya yang lama nggak seperti itu. Dia sudah melakukan oplas, jadi kelihatan sangat cantik. Nah, lama menghilang dari sorotan publik, walaupun sebenarnya dia masih tetap eksis di media sosial, terutama di Instagram, itu namanya kemudian muncul dan mengundang kehebohan lagi. Ia menjadi perbincangan publik setelah dalam sidang kasus dugaan korupsi di lingkungan Ditjen Pajak dengan terdakwa Wawan Ridwan dan Alfred Simanjuntak, namanya disebut-sebut menerima aliran dana hasil korupsi itu. Dalam dakwanya, jaksa menyatakan bahwa CVVD itu menerima uang yang diduga hasil dari tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh Wawan Ridwan semasa ia masih menjadi tim pemeriksa pajak tahun 2016-2017. Wawan bersama Alfred diduga menerima suap masing-masing senilai 606.250 dolar Singapura atau senilai 6,4 miliar rupiah. Kemudian Wawan juga diduga menerima gratifikasi senilai 2,4 miliar rupiah. Soal adanya atau banyaknya pejabat publik yang mengalirkan dana hasil korupsinya ke pacar-pacar mereka ini juga menjadi bahasan dalam rapat kerja Komisi 3 dengan Kepala PPATK yang baru, Ivan Yustia Vandana. Ini kemarin Ivan Yustia Vandana. Ini awal pekan lalu. PPATK seperti Anda ketahui adalah Pusat Pelaporan dan Penelitian Transaksi Keuangan atau lebih dikenal sebagai Lembaga Anti Pencucian Uang atau Money Laundering.
Ya, transaksi para pejabat ya pastinya ada, Pak. Ya, transaksi dengan para pejabat pastinya ada. Ya, terkait dengan nomininya, kemudian terkait dengan kerabat, keluarga, sahabat, kolega, anak buah dan segala macam itu kita temukan juga. Jadi bukan hanya kepada keluarga, tapi mohon maaf misalnya kepada pacar gitu ya, atau kepada orang lain yang palsu dan segala macam. Itu juga ya itu yang kita sebut dengan nomini, Pak Santoso. Jadi ya dalam beberapa kesempatan justru transaksi itu terbukti dari pacar. Jadi contohnya beberapa penyimpangan itu dari. Ya, maksudnya Tapi ini, Pak Kepala, Pak Santoso kemungkinan diduga juga punya pacar gitu. Patut diduga. Tapi Pak, ya itu bukan dari saya Pak statementnya Pak. Dan saya tidak meyakini itulah. Saya tidak meyakini itu Pak. Iya, yang orang pajak itu kan pacarnya pramugari. Terus di Jawa Barat juga kita lihat orang itu oknum juga membelikan rumah pacarnya dengan transaksi tunai gitu ya, berapa ratus juta untuk beli rumah. Nah dari situ ketahuan ternyata terkait dengan oknum ASN, pejabat gitu. Nah dari situ baru ketahuan pejabatnya kita korek. Beberapa yang di KPK kan juga ketemunya seperti itu. Ya, artinya kalau pertanyaan Bapak yang disampaikan tadi, ya memang PPATK kerjanya di situ. Salah satunya adalah mengikuti tadi. Enggak, saya tidak menasihati. Nah, tadi jelas ya, Kepala PPATK itu menyebut kasus pejabat pajak dan pacarnya yang pramugari. Apakah memang benar seperti itu? Nah, ini yang menurut saya sangat menarik. Saya tadinya menduga Siwi ini adalah pacar Kautsar, anak Wawan. Karena kan dia menerima transferannya dari Kautsar, bukan dari Wawan langsung. Masa iya sih ada anak yang bersedia mentransfer dana yang sangat besar kepada pacar ayahnya? Rasanya menurut saya nggak masuk akal ya. Ini parah banget kalau benar itu yang terjadi. Tapi saran saya, ini jangan mengambil kesimpulan sendiri ya. Nanti bisa Anda disebut menghakimi. Saya sendiri kalau menyimpulkan semacam itu bisa disebut sebagai trial by the press atau mengadili melalui media massa. Jadi jangan kita simpulkan, ikuti saja dulu proses persidangan, tapi faktanya kan bahwa Widi sudah mengembalikan uang itu ke PPATK. Nah, hari-hari ini juga ada dua pejabat di pajak yang juga sedang menjalani persidangan karena kasus gratifikasi, suap, dan juga TPPU atau tindak pidana pencucian uang. Salah satunya adalah Angin Prayitno. Angin ini level jabatannya bahkan lebih tinggi dari Wawan dan Alfred. Karena apa? Karena Angin ini adalah salah satu direktur di Ditjen Pajak. Munculnya statement dari Ketua PPATK ada aliran dana pencucian uang hasil korupsi di kalangan pejabat itu muncul karena dia menanggapi pertanyaan dari anggota Komisi 3 fraksi Demokrat Santoso. Saya ingin tanyakan juga ya soal transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pejabat ini dan sampai sejauh mana PPATK ini memonitor kerabat kanan kiri karyawannya, karena ada juga yang memberikan atau menyimpan uang-uang itu kepada keluarga dan sahabat-sahabat kolega dan para anak buah mereka. Ini juga harus jadi model PPATK dalam rangka mencegah agar money laundry ini itu bisa termonitor. Karena saat ini banyak para pejabat mungkin dia punya rekening tidak miliaran, tapi rumahnya
mungkin harganya ratusan miliar, belum aset-asetnya. Begitu dilihat PPATK, ternyata tidak punya uang banyak. Nah, ini juga harus menjadi model, Pak. Jadi kalau pekerjaan PPATK mengalir seperti air, ya nggak akan tuntas juga orang-orang yang melakukan tindak pidana pencucian uang ini. Begitulah, saudara, fakta persidangan dan pernyataan Ketua PPATK. Jadi jelas bahwa ini korupsi itu memang betul-betul itu kalau kita lihat itu didorong oleh ketamakan, ya. Ini kenapa bukan kelihatannya karena mereka memang didorong hidup mewah dan karena easy money gitu ya. Jadi easy come easy go gitu. Atau orang nyebutnya gitu kalau uang dari jin ya dimakan setan. Karena itu kemudian uangnya mengalir kemana-mana. Ada dalam kasus Wawan Ridwan tadi mengalir ke anaknya yang digunakan untuk membeli barang-barang mewah termasuk jam tangan mewah dan kemudian juga mengalir ke pramugari CVCD tadi. Penggunaannya yang namanya juga dana haram, jadi ya enggak karu-karuan. Benarkah hanya pejabat saja yang melakukan? Apakah para anggota DPR juga ada yang terlibat? Tadi Wakil Ketua Komisi 3 Syahroni menyebut anggota Komisi 3 dari Demokrat Santoso juga punya pacar. Saya kira ini pasti dia hanya sekedar bercanda lah ya. Nggak mungkin dia menyebut soal ini secara serius apalagi di sebuah sidang resmi di Komisi 3. Jadi nggak beneran tuh. Kalau beneran, apalagi ada aliran dana korupsi ke sang pacar yang dilakukan oleh anggota DPR, ini biar jadi urusannya PPATK yang menelusurinya. Dan biasanya memang PPATK ini bekerjanya secara sembunyi-sembunyi melalui transaksi perbankan dan kemudian dia menyerahkannya kepada penegak hukum dan kemudian penegak hukumlah ini yang kemudian melakukan operasi-operasi termasuk operasi penangkapan dan tangkap tangan terhadap para pejabat tadi. Tetaplah hidup dengan cara yang baik, tetaplah jangan kalau Anda pejabat ataupun anggota DPR jangan korupsi, apalagi kemudian korupsinya itu dialirkan ke pacar-pacar Anda dalam nilai yang ratusan juta. Banyak sekali sekarang ini rakyat kita yang menderita karena COVID, karena pandemi, jangan boro-boro mereka beli barang-barang mewah untuk hidup sehari-hari saja susah. Tapi kalau barang korupsi juga jangan dialirkan ke mereka. Barang haram ini jangan dialirkan kepada rakyat. Banyak barang yang halal yang Anda sisihkan untuk rakyat yang lain sedang menderita. Kalau Anda ini para pejabat, saya kira hidupnya sudah tidak kekurangan. Jadi kalau toh kemudian melakukan korupsi itu hanya karena didorong oleh nafsu yang tamak. Saya Arif dari Forum News Network. Sekali lagi, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.